Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, mobil khusus, masyarakat Kabupaten Tasikmalaya. Begini ya, ada yang berbicara, udahlah Kiai mah jangan ikut politik gitu. Nah, saya agak tersentuh ya urusan-urusan seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena orang ini, yang pertama, kalaupun dia kuliah, nggak tahu kuliahnya baca buku apa, atau kalaupun dia sekolah, apakah dia tidak pernah berbicara masalah PSBB dulunya atau bagaimana gitu, atau sejarah gitu. Jadi begini ya, warna Republik ini dominan itu diwarnai oleh kaum agamawan, terutama di Indonesia ini adalah kaum pesantren atau para kiai. Kalian harus tahu bahwa kemerdekaan ini juga dominan dilakukan oleh para kiai real. Coba kalian lihat di daerah masing-masing. Para pahlawan-pahlawan itu pasti seorang kiai. Kayak di Tasikmalaya Ki Jenderal Mustofa gitu loh. Dan yang lain-lainnya. Kira-kira seperti itu. Nah, yang jadi persoalan ini adalah bagi saya begini. Justru kaum pesantren itu harus lebih dominan, aktif, dan paham. Itu yang paling penting. Aktif, dominan, paham. Kalau yang tidak paham, nah baru jangan ikut campur urusan politik karena kesian juga gitu loh. Tapi peran kiai itu lebih dominan. Dan real hari ini tidak ada orang calon-calon penguasa datang ke keluar kiai. Pasti kiai jadi sasaran. Orang kemarin juga yang dipanggil-panggil, yang dikasih duit itu kiai-kiai kok, gitu loh. Itu yang pertama. Terus yang kedua begini, saya agak kenapa saya harus berbicara masalah seperti ini? Jadi begini, saya mengingatkan kembali, jangan-jangan orang yang ngomong seperti ini adalah agen gitu loh. Nggak tahu agen siapa. Yang jelas saya punya memori Orde Baru yang sangat kuat. Di dalam masa Orde Baru justru ada pembicaraan seperti ini. Kiai jangan ikut politik. Padahal sejarah menunjukkan bahwa negara ini didirikan oleh kiai. Nah, yang pada akhirnya kiai dibungkam semua. Gitu loh. Seolah-olah punya konotasi, udah kiai mah diem lah, ini mah bagian orang lain. Ternyata datang ke petani tidak boleh berpolitik. Itu zaman Soeharto loh. Ketika begitu datang lagi ke kampus jangan berpolitik, khusus belajar. Makanya ada waktu zaman saya itu dulu dibongkar ya masalah urusan-urusan di kampus dan sebagainya gitu loh. Nah, jangan-jangan orang yang seperti ini adalah yang pertama, orang yang tidak tahu sejarah. Kalau seperti itu karena tidak tahu, sekarang saya kasih tahu, insya Allah Nabi juga fa'innahum la ya'lamun. Mudah-mudahan orang itu juga bisa tahu. Tapi kalau ini memang orang sengaja ngomong seperti itu, kalian ini tersesat. Yang pertama, saya curiga, Anda ini agen apa? Agen siapa? Gitu loh. Ya, saya mengingatkan kepada Anda, jangan kembalikan ini kepada Orde Baru. Kalaupun kalian menginginkan ini Orde Baru, maka jangan terang-terangan. Karena musuh Anda banyak. Musuh pecinta Republik ini banyak. Ya, kalian nanti akan terkucilkan dari negeri ini. Dan saya yakin seluruh Indonesia, masyarakat dari Sabang sampai Merauke sudah benci dan muak terhadap sistem-sistem seperti itu. Ya, kita harus merdeka berbicara, merdeka berkarya, dan memerdekakan Indonesia tidak sebatas hanya itu saja. Karena kemerdekaan berbicara, kemerdekaan berpendapat itu juga akan menjadi support dan energi bagi negeri ini maju ke depan. Yuk kita bareng-bareng bangun negeri ini dengan keilmuan kita masing-masing, dengan kemapanan, kesiapan masing-masing, dan keahlian masing-masing. Insya Allah negara yang aman. Dan jangan sekali-kali saling menyudutkan kayak seperti ini. Ya, saya ingatkan kepada kalian, jangan kembalikan kami kepada Orde Baru. Itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!